Shalom saudara, sudah hampir kurang lebih 2 bulan ya, gedung gereja ini kosong, bangku-bangku berdebu, tidak ditempati. Tentu kita penuh dengan kerinduan untuk bisa hadir di gedung gereja ini, menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Saya pikir bukan hanya saya yang rindu, tetapi seluruh umat merindukan pertemuan, perjumpaan satu dengan yang lain. Semoga tidak lupa wajah-wajah yang lain. Kita bisa bertemu dalam doa-doa kita. Saya setiap hari membayangkan Bapak Ibu beraktivitas dan melakukan tugas. Barangkali masih berpikir tentang kapan bisa datang lagi ke gereja. Saya yakin tidak terlalu lama lagi kita akan jumpa di gedung gereja ini. Namun saya berharap bahwa persekutuan hubungan kita dengan Tuhan tidak terpisahkan ya. Doa pribadi tetap kencang, doa keluarga juga seperti itu. Menyampaikan pokok-pokok doa yang berkaitan dengan organisasi dan seterusnya. Dan saya berpikir suatu hari jemaat PPIK Bukit Jaitun khususnya, jika situasi sudah normal kembali, kita datang ya, kita ramai-ramai mengucap syukur. Kita menggantikan resepsi Paskah kita dengan ucapan syukur nanti. Siap-siap saja. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Saya berdoa, tidak akan ada satupun anggota warga gereja PPIK Bukit Jaitun yang terpapar. Barangkali ada yang terpengaruh dalam bentuk perekonomian, tapi percayalah Tuhan akan menolong ya. Berdoa banyak. Dan grup WA kita cukup hangat, canda tawa masih berjalan. Ayo bagi yang belum berkomunikasi lewat grup, silakan. Nah, kaum pria, kaum wanita, saya lihat cukup aktif. Ya, puji Tuhan. Itu juga yang menyebabkan kita bersyukur ya atas dunia teknologi. Dan syukurilah semua. Mengucap syukur lebih banyak. Daya tahan tubuh kita akan semakin berjaya jika kita banyak mengucap syukur. Pada hari Minggu ini kembali kita akan berjumpa dalam sebuah ibadah online, atau orang biasa menyebutnya ibadah virtual, menggunakan sarana teknologi. Ya puji Tuhan ada sarana seperti ini ya. Mendadak gedung gereja kita menjadi studio televisi dan artis-artis bermunculan ya puji Tuhan. Dan kita punya sumber daya manusia yang hebat di gereja PPIK Bukit Jaitun ya, mengambil gambar, mengedit dan menguasai teknologi komunikasi. Menikmatilah minggu ini dengan sukacita dalam ibadah raya kita. Jangan lupa, pada hari Kamis nanti ada ibadah lagi untuk menyambut kenaikan Yesus Kristus. Kita akan menikmati suasana tersebut. Kasih tahu teman-teman, bagi sharekan kepada grup-grup supaya bisa mengikuti ibadah perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Merupakan rangkaian dari karya Allah, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan dan turunnya Rohul Kudus. Nanti kita ada ibadah khusus lagi. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita mengikuti ibadah raya kita dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari diberikan kesempatan yang baik untuk kita dapat datang kembali beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan dengan doa. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Dialah Allah yang layak dikagumi, dihormati, layak untuk kita puji bersama-sama di pagi hari ini. Ku kagum hormat akan Engkau.
Biar kita menyambut minggu ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Agungkan Tuhan, pujilah nama Tuhan, karena Dia layak diagungkan dan dipuji. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Lagi di depan Tuhan, katakan, kau sungguh indah, kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita membuka acara ini dengan doa. Allah Bapa di surga, terpuji nama-Mu, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih atas berkat-berkat, terutama kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Apapun yang kami kerjakan selama seminggu ini, biarlah Tuhan menyempurnakannya. Dan saat ini kami menghadap hadirat-Mu untuk menyembah dan memuji Engkau. Berkati seluruh rangkaian ibadah yang akan kami kerjakan ini ya Tuhan. Agar Tuhan mengurapi hati anak-anak-Mu, baik yang melayani maupun yang mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Berkatilah mereka yang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah. Tuhan urapi secara istimewa. Biarlah seluruh sesi acara ini menjadi berkat dan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga fasilitas yang kami gunakan agar ini semua dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat kepada seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Itulah doa dan harapan kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengikuti seluruh rangkaian ibadah raya Gereja PPIK Bukit Zaitun. Dan ibadah ini dibuka atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Pak Gembala. Kita bersyukur saudara, pagi hari ini, di minggu ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan dengan menaikkan pujian, sebab Tuhan Dia baik. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama yang di rumah, dimanapun berada. Agungkan Tuhan, masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Memenuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan sukacita kita memuliakan Tuhan karena Dia. Ya sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Selama-lamanya Tuhan kita baik. Kita akan tetap memuji Tuhan pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari hidup yang kekal. Berilah terang. Itulah kerinduan kita sebagai orang percaya. Membagi terang Kristus kepada setiap orang. Berilah terang. Berilah terang. Terang Injil Tuhan kita. Ada suara yang memanggil dari jauh. Berilah terang. Berilah terang. Banyak jiwa yang digelap terus mengeluh. Berilah terang. Berilah terang. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ada suara yang memanggil dari jauh. Berilah terang. Berilah terang. Banyak jiwa yang digelap terus mengeluh. Berilah terang. Berilah terang. Berilah terang. Terang Injil Tuhan. Sinarkan di tempat gelap. Berilah terang. Terang Injil Tuhanmu.
sinarkan dengan tetap. Minta Roh gerakkan sidang Tuhanmu, kirim terang, kirim terang. Baik berdoa, sokong dengan hartamu, kirim terang, kirim terang. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan di tempat gelap. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan dengan tetap. Ajak juga anakmu, ajak juga anakmu, menjadilah pemberi terang, pemberi terang. Hai Masehi, ingat kami, inilah pemberi terang, pemberi terang. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan di tempat gelap. Berilah terang, terang Injil Tuhanmu, sinarkan dengan tetap. Jemaat dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pada pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita akan masuki doa syafaat. Sebelumnya kita naikkan pujian, tak ada sobat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Kita angkat pujian bahwa Tuhan kita adalah sobat kita. Penyakit jiwa kita disembuhkannya. Tuhanku, ya Tuhanku. Tak ada sobat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Penyakit jiwa disembuhkannya. Tuhanku, Tuhanku. Tuhan tahu kesusahan kita, pimpin sampai penghabisan. Tak ada sobat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Dia selalu beserta kita, Tuhanku, Tuhanku. Dan kasih-Nya selamanya beri suka, Tuhanku, Tuhanku. Tuhan tahu kesusahan kita, pimpin sampai penghabisan. Tak ada sobat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyerahkan semua pergumulan kita satu minggu yang sudah kita lewati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat, sidang jemaat yang ada di rumah untuk mengambil sikap berdoa, dan saya akan memandu kita dalam syafaat pada pagi yang indah ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan terima kasih atas berkat kasih Tuhan buat kami. Satu minggu yang sudah kami lewati Tuhan, kami merasa bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah menjaga, memimpin dan melihara kami. Setiap langkah hidup kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Oleh karena itu, kami patut bersyukur Tuhan bahwa pada pagi yang indah ini kami boleh menikmati ibadah yang luar biasa hebat yang Tuhan curahkan buat kami melalui ibadah-ibadah live di rumah masing-masing. Oleh karena itu kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya sebelum kami menyerahkan, agar kiranya kasih Tuhan boleh memberi kekuatan kepada seluruh umat-Mu, kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah maupun di mana saja berada.
Kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka di dalam mereka menjalankan hidup sepanjang minggu ini. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa pada minggu ini. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dalam melaksanakan pekerjaan, baik yang masih melaksanakan pekerjaan sebagai buruh, sebagai pegawai, dan sebagai pekerja-pekerja lainnya. Kami mau turut campur tangan Tuhan, boleh memberkati mereka dimanapun mereka melaksanakan pekerjaan. Kiranya kasih Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang ada di rumah, bahkan yang ada di perjalanan sedang melaksanakan tugas khusus. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan tetap menjaga, memimpin dan melindungi mereka dalam mereka menjalankan kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu, baik yang mengalami sakit, bahkan yang di rumah, bahkan yang ada di rumah sakit. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan senantiasa memberi kesembuhan untuk mereka, merawat mereka melalui para dokter medis, bahkan para obat-obatan yang akan dikonsumsi, bahkan para doa-doa umat-Mu. Kiranya mereka dapat dipulihkan, disembuhkan kembali oleh kasih karunia Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa khusus untuk anak-anak kami dalam dunia pendidikan yang saat ini anak-anak kami belajar masing-masing di rumah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan seluruh perguruan tinggi. Kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan boleh memberkati mereka melalui belajar di rumah. Kami juga berdoa untuk saat ini organisasi kami Tuhan, yang dimana kami akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya organisasi kami, Gereja PPIK yang ada di Kalimantan Barat, secara khusus Badan Pimpinan Pusat, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau tetap memakai mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Dan secara khusus kepada Bapak Ketua Umum yang saat ini mengalami sakit, kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan memberi kesembuhan yang daripada Tuhan agar penyakit dapat disembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pengurus-pengurus yang ada di Badan Pimpinan Pusat agar mereka selalu setia dan selalu bergandengan tangan untuk menjalankan tugas-tugas yang sudah Tuhan tunjukkan kepada mereka. Dan begitu juga dengan Badan Pimpinan Daerah, mulai dari daerah 1 sampai daerah 10. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka juga melaksanakan pelayanan-pelayanan di daerah, dan mereka selalu turut campur tangan Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati mereka. Bapak Surgawi juga berdoa untuk badan pimpinan jemaat, baik yang ada di daerah, bahkan yang saat ini kami di Gereja PPIK Bukit Citun. Kami berdoa Tuhan agar pimpinan jemaat selalu solut dan selalu setia melayani Tuhan, walaupun dalam suasana yang sangat sulit sekalipun. Kami tetap setia agar turut campur tangan Tuhan selalu dan memberkati kami dan bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini bangsa dan negara kami sedang dilanda oleh COVID-19 yang saat ini belum berlalu di bangsa kami, secara khusus Indonesia. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan Engkau beri pemulihan kepada bangsa kami, secara khusus untuk pemerintah kami, agar mereka mampu untuk menanganinya. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah, mulai dari perintah pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan Engkau beri hikmat akal budi, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, dengan setia dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk masyarakat bangsa Indonesia, agar mereka boleh sadar untuk menghadapi pergumulan dan pernyataan hidup pada saat ini. Oleh karena itu, kiranya Tuhan Engkau beri segala kebaikan, segala kekuatan, segala hikmat untuk mereka, agar mereka tahu sebagai masyarakat, mereka sadar supaya mereka boleh tahu kesalahan mereka dalam menjalankan
hidup mereka sehari-hari karena ada peristiwa-peristiwa yang sangat bermasalah dengan kesehatan. Bapak Sorgawi, kami juga berdoa untuk bangsa seluruhnya yang ada di dunia ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, secara khusus para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, agar mereka selalu setia melayani walaupun dunia ini dilandai oleh COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak sampai hati. Tuhan tetap memakai mereka agar mereka semakin hari semakin setia dan semakin diberkati dan memberkati banyak orang. Bapak Surgawi, kami juga berdoa pada saat ini dalam ibadah kami, sebentar kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati seluruh umat-Mu, secara khusus umat-Mu yang akan melihat langsung, menonton langsung di televisi, bahkan di HP mereka dalam melaksanakan ibadah. Cara tidak langsung mereka, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dalam melaksanakan ibadah pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih buat hamba Tuhan yang telah menyampaikan doa syafaat bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, dan kita akan memulainya dengan sebuah pujian, pulihkan bangsa kami. Itulah kerinduan kita bersama. Lewat firman Tuhan, lewat pujian kita, Tuhan memulihkan bangsa kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Jemaat Tuhan, dikasih Tuhan, kita bangkit diri bersama-sama naikkan pujian ini di depan Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah,
dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami terbukti. Pada pagi ini kami merasakan kasih Tuhan walaupun kami berada di rumah, di tempat kami masing-masing, tetapi kami boleh menyanyi, kami boleh beribadah bersama-sama, boleh menghirup udara dengan segar. Ini semua adalah bukti kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan bagian firman-Mu yang baru saja kami baca bersama-sama. Bila firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama pada pagi ini, boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Dalam nama Yesus pemilik firman itu kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di tempat kita masing-masing. Ini berkat Tuhan. Sepatutnya selayaknya kita naikkan puji dan syukur kita kepada Dia. Oleh kenapa? Oleh karena Dia Allah yang peduli dengan kita. Bapak Ibu yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak perlu bertanya dengan kita di sini. Saya yakin kalau saya bertanya, apa kabarnya? Kita tetap akan menjawab, luar biasa. Walaupun saat ini kita tidak luar biasa. Tidak biasa ibadahnya saja, tidak biasa kita laksanakan seperti ini. Tetapi ketika kita ditanya apa kabarnya, jawabannya pasti luar biasa. Ini adalah jawaban iman kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tahu dan kita semua tahu. Tidak hanya tahu, kita semua mengalami hidup ini hanya ada dua keadaan yang menguasai kita. Saya tidak perlu bersaksi, bercerita, kita semua mengalami dua keadaan ini. Keadaan yang pertama adalah keadaan yang menyenangkan. Ini semua kita mau. Kalau ditanya anak kecil pun sampai dengan lansia, mau hidupnya nyaman, sukacita, atau susah? Saya sangat yakin pasti akan menjawab, saya mau keadaan saya, kehidupan saya, kehidupan keluarga saya dalam keadaan baik dan menyenangkan. Dan keadaan yang kedua adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Kita berusaha untuk menghindar supaya keadaan yang tidak menyenangkan itu tidak kita alami, kita tidak rasakan baik secara pribadi, bersama dengan istri, bersama dengan anak, bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, bersama dengan bangsa dan negara kita. Kita semua tidak ingin keadaan kita tidak nyaman. Tetapi kenyataannya, dua keadaan ini yang silih berganti ada dalam kehidupan kita. Tanpa kita minta, tanpa kita undang, yang tidak nyaman ini seringkali muncul datang. Apalagi dalam konteks sekarang, ini dalam keadaan situasi tidak nyaman. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan,
kita patut bersyukur oleh kenapa? Tuhan kita, Dia senantiasa setia mengasihi kita. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang baru saja dibaca oleh WL tadi, yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Saya tidak akan mengajak kita membaca ulang dari bagian ini, tetapi firman Tuhan kali ini kita renungkan bersama-sama dari bacaan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dari perikop yang sudah kita baca tadi, yaitu Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Dia masih ada di bumi ini selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nanti pada hari Kamis kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Tapi dalam kesempatan ini saya mau cek, betul nggak yang saya sampaikan tadi? Hari Kamis kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya katakan, saya ulangi lagi. Setelah Yesus bangkit, Yesus 40 hari belum naik ke surga. Selama 40 hari itu Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kasus itu tadi kita baru saja baca dalam teks bacaan kita hari ini. Nah, setelah itu, selama 40 hari nanti Dia akan naik ke surga. Dia naik ke surga pada hari Kamis, tanggal 30. Betul? Tolong lihat. Istri, anaknya tanya, hari Kamis tanggal 30, betulkah hari kenaikan Yesus Kristus? Saya yakin, apalagi anak-anak, tahu persis. Dan kita di Indonesia bersyukur oleh karena tanggal itu ditulis warna merah. Kita ada di negeri tercinta ini menghormati, menghargai hari raya keagamaan, termasuk kita, agama Kristen. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada pemerintah. Kita boleh istirahat, kita boleh libur, kita boleh bersama-sama dengan keluarga dan beribadah merayakan hari keagamaan, termasuk diantaranya adalah hari kenaikan Yesus Kristus itu. Tapi dalam kesempatan ini, Yesus belum naik. Dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kasus cerita yang ada yang baru saja kita baca dari teks Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 itu cerita mengenai 2 orang yang pulang dari Yerusalem ke kampungnya yang bernama Emmaus. Bukan Emmaus Bebunting, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Kita punya jemaat di sana. Tapi Emmaus di sini kampung sebelah barat dari kota Yerusalem. Dikatakan dalam teks bacaan kita, silakan cek. 7 mil jaraknya dari Yerusalem ke Emmaus itu. 7 mil ini kalau kita kalikan kilometer. Saya coba kalikan itu lebih kurang 11 kilometer. 2 orang ini, yang satu bernama Kleopas. Yang satunya tidak disebutkan namanya. Mereka ini pulang dari Yerusalem ke kampungnya. Firman Tuhan memberitahukan kepada mereka, kepada kita bahwa kedua orang ini, mereka adalah sudah menjadi murid-murid Yesus. Bukan yang 12 itu murid khusus. Ini murid Yesus juga. Kuliahnya pakai kuliah terbuka, UT. Tapi yang 12 itu reguler.
Itu bahasa saya kalau kita kaitkan dengan sekarang ini. Dua orang ini sudah menjadi murid Yesus. Karena pada waktu itu, sebelum Yesus naik ke surga, diberitahukan oleh firman Tuhan, murid-murid Yesus diperkirakan sudah ada 500-an orang yang sudah percaya, sudah mengikuti Yesus. Dan diantaranya 2 orang ini. Tetapi menariknya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kedua orang ini yang sudah menjadi percaya, yang sudah menjadi pengikut Yesus, ketika guru mereka, Tuhan mereka ditangkap, disalibkan, mereka bingung, nggak ngerti. Bingung dan tidak mengerti membuat akhirnya suasana atau keadaan tidak nyaman. Suasana menjadi tidak sukacita. Keadaan menjadi tak enak. Keadaan menjadi situasi yang tidak diinginkan. 2 orang ini pulang, sambil pulang, dia ngomong satu sama lain, tidak tahu siapa kawan Kleopas itu. Gimana sih Yesus? Sang Nabi kita, bukankah dia punya kuasa, ada banyak mukjizat yang sudah kita saksikan, kita tidak dengar cerita orang, tapi kita menyaksikan sendiri. Tidak hanya orang sakit yang disembuhkan, bahkan orang mati sekalipun sudah dibangkitkan oleh dia. Kenapa dia diam? Setelah itu, setelah dikuburkan, dibilang lagi dia bangkit. Dalam suasana firman Tuhan jelas tegas beritahukan kepada kita dalam keadaan muram. Ayat 17. Keadaan kedua orang ini dalam keadaan muram. Muram itu artinya apa? Sedih, duka cita, bingung. Gimana Yesus yang mereka harapkan merubah kehidupan mereka, membebaskan mereka dari jajahan Roma. Lalu Yesus itu jadi raja mereka. Mereka bisa berusaha bekerja dengan baik. Tidak hanya berusaha bekerja dengan baik, hasil mereka pasti lebih baik. Oleh kenapa? Ingat katanya, dia aja hanya 2 kat roti. Salah lagi. 5 kat roti dan 2 ekor ikan, betul? Dengan itu dia bisa memberi makan 5.000 orang. Apalagi kalau dia sebagai raja. Mungkin satu nulis sih, saya kalau pas kamu jadi camat atau kamu jadi bupati atau ya usahamu tambah lagi, kita akan lebih makmur, lebih hebat, lebih sejahtera. Tetapi nyatanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan hilang semua. Ketika hilang semua, kepada siapa lagi kita bersandar? Nah, dalam situasi yang begitu, saling berjalan, bersyukur dari Yerusalem berjalannya ke Emmaus, itu dari atas ke bawah. Jadi tidak terlalu capek. Nah, di tengah perjalanan, Yesus menemui mereka. Yesus bilang, apa yang kalian bicarakan? Lalu, mereka jawab, kau nikah orang asing yang ada di Yerusalem yang tidak tahu cerita kasus akhir-akhir ini. Lalu Yesus nanya dengan mereka, ada apa itu? Lalu semangat mereka cerita. Yesus dari Nazaret itu yang kami harapkan, kami dambakan untuk merubah hidup kami. Akhirnya mati. Disalibkan. Lalu kami dengar bahwa dari kawan-kawan kami, dari sahabat-sahabat kami, mama-mama itu, ibu-ibu itu, wanita-wanita, beritahu bahwa dia bangkit. Lalu sampai ke kampung Emmaus. Di jalan itu, ketika Yesus menemui mereka, mereka tidak mengenal itu Yesus. Mereka hanya berpikir bahwa itu adalah orang asing yang baru saja datang ke Yerusalem, wisata di Yerusalem, yang tidak tahu menahu kejadian yang terjadi di Yerusalem. Yesus ketika sampai di Emmaus seolah-olah mau melanjutkan perjalanan. Tetapi firman Tuhan mencatat di sini, kedua orang ini
memaksa dan meminta Yesus untuk mampir ke rumahnya. Hal yang menarik, Yesus mampir. Singkat, mereka ketika Yesus mampir, walaupun di konsep mereka, di pikiran mereka bahwa yang mereka minta untuk bermalam di rumah mereka itu adalah orang asing. Menarik di sini adalah mereka membiarkan orang asing itu yang melayani mereka ketika mereka mau makan. Ketika mereka mau makan, budaya timur, budaya orang Yahudi, yang melayani itu adalah tuan rumah. Yang memecah roti, membagi-bagikan itu tuan rumah. Itu budaya Timur Tengah zaman dulu, budaya orang timur. Sama dengan kita juga. Kalau ada tamu yang datang ke rumah, tuan rumahlah yang mempersilakan tamu makan. Bukan pula tamu yang bilang, Pak jangan malu ya, makan. Itu siapa di sini? Atau mungkin ada di sini yang begitu. Malah tamunya yang disuruh. Ya enggak kan, budaya. Tapi menarik. Kisah ini, Kleopas dengan temannya minta tamunya itu yang melayani mereka. Firman Tuhan mencatat di sini, ketika tamu itu yang tadinya mereka tidak kenal kalau itu Yesus, ketika Yesus mengambil roti, kemudian memecahkan, membagikannya. Yesus. Ketika mereka sadar bahwa itu Yesus, Yesus langsung hilang. Lalu Kleopas dengan temannya langsung bilang apa? Ya udah biarin aja, makan aja dulu. Firman Tuhan katakan di sini, mereka langsung balik lagi ke Yerusalem. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya berpikir Kleopas dengan temannya itu batal makan. Tak jadi, atau rotinya itu sambil dibawanya. Pergi kembali ke Yerusalem. Nah, kalau pulang dari Yerusalem ke Emmaus, jalannya menurun. Sekarang mereka balik lagi ke Yerusalem, jalannya menanjak. Itu kebetulan 2 tahun lalu saya dibimbing oleh Bapak Pendeta Joni, sempat juga ke Yerusalem. Kami sempat ngomong Yerusalem itu kota di atas. Di kampung-kampung itu di bawah-bawah. Menarik kedua orang ini walaupun batal makan oleh karena mereka mengenal Yesus. Mereka langsung dengan sukacita, saya yakin mereka dengan jalan sambil berlari. Pergi ke Yerusalem menemui murid-murid Yesus yang lain. Firman Tuhan catat di sini. Dan mereka dengan penuh semangat bercerita, dengar juga kawan-kawan mereka, rasul-rasul lain bercerita bahwa Yesus bangkit. Nah, hal yang saya dapat pelajaran dari sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka mengenal Yesus, letih, lesu, lunglai, berubah menjadi keadaan menyenangkan. Mereka ini sudah menjadi murid Yesus. Mereka sudah menjadi pengikut Yesus. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Setelah mereka mengenal Yesus, letih, lesu, hilang. Hal yang bisa terjadi buat kita pada masa ini, Bapak Ibu, rekan-rekanku yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu kita mendengar khotbah dari Pak Pendeta Loren. Dia percaya terima Yesus ketika berumur berapa yo? 11 tahun. Dia percaya terima Yesus. Saya nggak tahu Bapak Ibu umur berapa waktu percaya terima Yesus. Kita sudah menjadi pengikut Yesus. Kita sudah menjadi orang Kristen. Tapi bisa jadi kita tidak mengenal Yesus Sang Juru Selamat kita oleh karena kita sibuk dengan persoalan dan masalah yang sedang kita alami. Sama dengan kedua murid ini, mereka sibuk dalam perjalanan itu dengan pikiran mereka yang buntu. Kesusahan, kesulitan, bahkan firman Tuhan mencatat di sini dengan keadaan muram. Mereka tidak bisa nyanyi. Sedih. Karena sedih itu membuat mereka tidak mengenal Yesus Tuhan mereka.
Kapan mereka mengenal Yesus? Ketika mereka membiarkan Yesus ada di rumah. Dan ketika di rumah, mereka duduk. Lalu ketika mereka duduk, mereka tidak sibuk kemana-mana. Mereka biarkan Yesus yang melayani mereka. Ketika Yesus melayani mereka, mereka mengenal Yesus Tuhan mereka. Yang tadinya susah, duka, sedih, muram, berubah. Hal yang sama bisa kita alami saat ini. Kondisi saat ini, kesempatan yang baik dan indah. Kita yang sudah percaya, terima Tuhan, sudah menjadi pengikut Yesus, sudah melayani Dia selama ini. Kita duduk bersama dengan istri, anak di rumah. Biarkan Yesus melayani kita melalui firman-Nya. Kesempatan yang baik dan indah, tiap pagi atau tiap malam kita duduk bersama. Ketika kita mengenal Dia, Bapak Ibu, kita bisa menyanyi. Oleh kenapa? Dia Tuhan kita yang kita kenal. Sama dengan Paulus dan Silas. Ketika dia ditangkap, masukkan dalam penjara. Tapi oleh karena dia mengenal Yesus, tidak ada sungutan dari Paulus dan Silas. Tidak ada komplain dari Paulus dan Silas. Dia nyanyi, berduet dalam penjara. Berubah sukacita. Hal yang sama saat ini pasti kita alami. Situasi sekarang, yuk kita duduk bersama istri, anak, suami, biarkan Yesus melayani kita. Kita baca firman-Nya. Keadaan sedih, duka, capek, lelah. Kalau kita mengenal Yesus Tuhan kita, itu berubah menjadi keadaan sukacita, semangat, tidak ada capek, tidak ada lelah. Oleh kenapa? Kita mengenal Dia Sang Juru Selamat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengar, kami baca bersama-sama pada pagi hari ini. Kami tahu kami ada di rumah. Ada istri, ada anak, ada suami. Kami tidak bisa pergi ke gereja. Ini kehendak Tuhan. Ajarlah kami patuh dan taat. Biarkan Yesus untuk berbicara dan melayani kami melalui firman-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menaikkan pengakuan iman kita sebagai refleksi akan iman kita kepada Tuhan bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu. Mari kita bangkit diri bersama-sama, naikkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan diberkati dengan kesaksian kaum pria Bukit Jaitun. Kepada kaum pria Bukit Jaitun, Pribusa, kami persilakan. Tuhan Yesus berkati. Tolong
Sungguh sebuah kesaksian yang luar biasa. Terima kasih bagi para pria Bukit Jaitun yang memberkati umat dengan nyanyian penyembahan mereka kepada Tuhan. Tuhanlah yang buka jalan hidup kita. Kadang-kadang kita tidak menemukan jalan, tapi Dia bukakan jalan terbaik untuk kita melaluinya. Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu sekalian, jemaat kasih Tuhan di rumah, di mana saja berada. Selesai ibadah hari ini, ada pelayan Tuhan, petugas yang akan mengunjungi, datang ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk mengambil persembahan yang Bapak Ibu siapkan sekalian. Biarlah Bapak Ibu diberkati dengan persembahan yang diberikan kepada Tuhan pada hari ini. Naikkan pujian, hitung berkat-Mu sebagai pujian yang mengiringi kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bila laut kehidupan besar gelombang, bila laut kehidupan besar gelombang, bila tawar hati kuasa-Mu hilang, berkat Kamu satu-satu hitungkan. Lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Hitung berkat satu-satunya. Janganlah lupakan jumlahnya. Hitung berkat satu-satunya. Nanti kamu heran sama banyaknya. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pemberian Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa syukur dan kemudian doa berkat oleh Pak Gembala. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur, hormat, sembah kami hanya bagi Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini, kembali anak-anak-Mu kami boleh bersekutu bersama ya Bapa dalam ibadah live ini ya Bapa. Dan pada saat ini juga ya Bapa, Engkau masih memelihara kami, Engkau masih menjaga kami, dan Engkau masih menyertai kami ya Bapa. Dan kami juga sudah diberkati oleh berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya kami semua yang mendengarkan ini boleh diberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Juga kami membawa persembahan syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Engkau boleh memberkati setiap tangan yang sudah memberi, baik dalam ibadah online ini maupun melalui transfer ataupun melalui petugas-petugas yang datang ke rumah ya Bapa. Engkau boleh memberkati setiap tangan yang sudah memberi. Dan kami juga berdoa untuk sidang jemaat yang belum sempat memberi. Kiranya ya Bapa, Engkau tetap boleh pelihara, Engkau jaga dan Engkau sertai Bapa. Dan Engkau juga boleh memberkati secara berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari Minggu ini. Kami berdoa dan berharap saudara diberkati berlimpah-limpah. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan terus mengikuti ibadah dengan cara virtual seperti ini. Tidak ada masalah bagi kita, yang penting kita diberkati. Selama ini kalau tidak salah ke-9 kali ya, kita sudah beribadah secara online ini. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Ini suasana yang agak unik dan sesuatu yang sangat baru bagi kita, sebuah tradisi yang berkembang di seluruh dunia. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Nah, sebelum berdoa, sekali lagi kami ingatkan, terus jaga kesehatan. Protokol yang sudah dibuat pemerintah, terus kita taati. Semoga tidak lama lagi
virus corona akan hilang lenyap dari muka bumi. Namun bukan berarti bahwa persoalan akan hilang. Persoalan akan tetap ada, tetapi yang kita tahu, kuasa Allah, kasih Allah Bapa di surga tetap menyertai kita. Itu harapan kita. Baik Bapak Ibu, di akhir ibadah ini juga sebagai tradisi di gereja PPIK Bukit Jaitun mendoakan saudara-saudara yang sudah menyerahkan persembahan perpuluhan atau persembahan khusus saudara. Dalam doa ini akan kita sampaikan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, terpuji namamu, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, pada hari Minggu, kami boleh menikmati sukacita Tuhan. Sepanjang minggu sudah kami lewati, dan kami juga akan memasuki minggu yang baru dengan pengharapan, dengan harapan Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah, terutama kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Saat ini juga kami mau berdoa kepadamu ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sudah menyerahkan persembahan perpuluhan mereka dan persembahan khusus yang mereka persembahkan kepadamu ya Tuhan. Mereka memberi bukan karena kelebihan. Mereka memberi dengan sukacita sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan mereka dan berlipat-lipat ganda Tuhan akan mengembalikan ini semua kepada mereka sebagai milik mereka, sebagai hal yang membuat mereka bersukacita. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang barangkali berada dalam kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau mencukupkan keperluan mereka dengan cara Tuhan. Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat, membuka tingkap-tingkap langit untuk mereka agar mereka bersukacita dan mereka akan menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saatnya tadahkan hati saudara dan sambutlah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ambillah saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Nikmatilah berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Shalom. Rumah. Oke, siap. Chris. Hey. Stop. Cut. 2, 1.
Ada suara yang manggil dari jauh, berilah terang, berilah terang. Banyak jiwa yang digelar terus mengeluh, berilah terang, berilah terang. Belum, apa? Halo, halo, shalom, halo. Minyak langsung kasih bedak.